Bab 1721, Satu Keluarga, Bagian 2. Oh, aku ingat, setelah ayam hotpot disajikan, Miao Ying tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menunjuk Ding Lan dan berkata, kita dulu sering bermain bersama saat masih kecil. Waktu itu di rumah kita. Benar, Ding Lan mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Aku ingat, kata Miao Ying. Kami tidak suka boneka, tapi kami suka pistol mainan dan mobil mainan. Saat itu, kami bahkan berebut pistol mainan. Begitukah? Ding Lan menggelengkan kepalanya. Saat itu aku masih terlalu muda. Aku tidak ingat, siapa yang menang pada akhirnya. Miao Ying berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga lupa. Hahaha, jujurlah padaku, Zhao Yu menyesap anggurnya dan berkata, saat pertama kali bertemu Ding Lan, aku pikir dia adalah anak haram ayah mertuaku. Kalian berdua terlihat sangat mirip. Kamu tidak serius lagi. Miao Kun mengerutkan kening. Sudah kubilang, Ding Lan adalah anak rekan kerjaku. Meskipun dia adalah ayah baptisnya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai ayah angkatnya. Dia lebih seperti ayah angkat atau majikan. Ya Tuhan, dia melihat kebingungan di mata Miao Ying dan dengan cepat menjelaskan, aku bahkan tidak punya waktu untuk membesarkan putriku sendiri, jadi bagaimana aku bisa punya waktu untuk membesarkan putri haram? Itu benar, Zhao Yu menyadari bahwa dia terlalu gegabah, jadi dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Untungnya, ibu mertuaku tidak datang hari ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjelaskan dirimu sendiri. Ngomong-ngomong, bukankah kita sudah sepakat untuk makan malam bersama keluarga? Di mana ibu mertuaku? Pertanyaan Zhao Yu membuat suasana menjadi canggung lagi. Baiklah, karena kamu bukan orang luar, Miao Kun menatap kedua putrinya, lalu berbisik kepada Zhao Yu, ibu mertuamu sudah pulang kerja. Apa-apaan ini? Zhao Yu terkejut. Kalian sudah menikah begitu lama, mengapa kalian masih bercerai? Oh, tidak heran, kalian sangat bersenang-senang di Korsovia. Jadi, Miao Kun dengan cepat menutup mulut Zhao Yu dan berkata dengan keras, ketika aku mengatakan cuti, yang kumaksud bukan perceraian. Yang kumaksud adalah dia cuti. Karena kamu sudah tidak bekerja, bukankah itu berarti kamu punya lebih banyak waktu? Zhao Yu mengedipkan matanya yang besar dan polos. Baiklah, Miao Ying melihat Zhao Yu sedang linglung, jadi dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, ibu mertua yang kamu kenal dikirim oleh dinas rahasia untuk bekerja sama dengan ayahku. Dia hanya rekannya. Wajah Zhao Yu hitam, seolah-olah dia telah terbakar api. Ibu saya juga merupakan sosok yang berpengaruh. Dia biasanya sibuk dengan misi dan tidak dapat menunjukkan wajahnya. Miao Ying menjelaskan, jadi, untuk menyembunyikan identitas saya, dinas rahasia mencarikan saya seorang ibu palsu. Oh, hari ini, Zhao Yu akhirnya menemukan jawabannya. Dia ingat saat pertama kali bertemu Miao Ying, dia menguping pembicaraan antara Miao Ying dan ibunya. Di telepon, ibu Miao Ying bersikap tajam dan sombong. Dia jelas orang yang tangguh. Namun kemudian, di rumah keluarga Miao, Zhao Yu melihat ibu Miao, yang lembut dan berbudi luhur. Dia berbicara dengan lembut dan anggun, yang berbeda dari kesan Zhao Yu. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa ibu mertua yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri sebenarnya palsu. Tidak heran dia selalu merasa bahwa cara ibu mertua ini dalam berurusan dengan orang lain agak formal. Jadi begitulah adanya. Ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ayah, apa maksud Zhao Yu ketika dia mengatakan bahwa dia berbicara tentang Korsovia? Apa yang sedang kamu mainkan? Tanya Miao Ying. Apa yang kau katakan? Jangan dengarkan omong kosong Zhao Yu. Kata Miao Kun sambil tersipu. Aku melakukannya untuk urusan resmi. Kurasa kau harus bertanya pada Zhao Yu apakah dia sudah cukup bersenang-senang. Petik 2. Zhao Yu baru saja menyesap anggur, tapi dia memuntahkannya semua. Petik 2. Hehehe, Ding Lan tertawa terbahak-bahak. Oh, begitukah? Miao Ying menyilangkan tangannya dan menoleh ke arah Zhao Yu. Ayah mertua, apa yang kau lakukan tidak cukup sebagai seorang saudara, Zhao Yu mengancam.
Apa gunanya kita saling membunuh? Jangan bilang kau ingin aku bercerita tentang kakak seniorku di Prancis. Puff, Miao Kun memuntahkan anggurnya, wajahnya berubah ungu. Dinglan tertawa terbahak-bahak hingga hampir tersedak. Baiklah, aku tidak peduli lagi. Miao Ying membuka sebotol bir dan menyesapnya beberapa kali. Kemudian, dia berkata kepada Miao Kun, "Ayah, untuk mengawasi kalian berdua, aku harus mendaftar menjadi anggota dinas rahasia. Jika kamu masih tidak setuju, aku akan menelepon ibuku." Petik 2. Dasar gadis kecil, bagaimana mungkin kau memanfaatkan orang lain saat mereka dalam bahaya? Miao Kun menyingkirkan rasa malunya dan berkata dengan serius, "Menurutku kau cukup cocok dalam segala hal. Dinas rahasia membutuhkan orang-orang yang berbakat seperti putriku. Jangan khawatir, aku bisa merekomendasikannya nanti." Begitulah adanya. Miao Ying merasa puas dan segera meletakkan gelasnya. Detik berikutnya, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Putri Baptis, Miao Kun tiba-tiba menatap Dinglan dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin pergi ke kamar mandi? Cepatlah, bawa adikmu." Hidangan baru saja disajikan." Dinglan awalnya tertegun, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera menarik Miao Ying dan berkata, "Ayo pergi, Kak. Ikut aku ke kamar mandi." "Tapi, bukankah aku akan panik jika menahannya? Aku bahkan belum makan sepotong daging pun." Miao Ying menatap Miao Kun dan Zhao Yu yang sedang berselisih paham, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berdiri dan mengikuti Dinglan. Setelah keduanya meninggalkan kamar pribadi untuk waktu yang lama, Miao Kun akhirnya tenang dan menghela nafas. Astaga, ini pasti takdir. Dia mengeluarkan cerutu dan menyalakannya, lalu berkata kepada Zhao Yu, "Apa kau pikir aku tidak bisa tahu? Kau sengaja mengkhianatiku agar aku setuju untuk membiarkan Miao Miao bergabung dengan dinas rahasia, kan?" Petik 2. "Aku tidak menyangka kau akan begitu terus terang," kata Zhao Yu. "Kenapa? Apakah kau sudah memikirkannya dengan matang?" "Ya, kita tidak bisa menghentikan mereka," kata Miao Kun. "Ibunya dan aku sudah berusaha menghentikannya karena kami tahu pekerjaan ini terlalu berbahaya. Kami hanya punya satu anak perempuan. Jangan khawatir, biarkan saja dia menjadi asistenku. Aku akan melindunginya." Zhao Yu menasihati, "Kau tahu, setiap kali aku kembali setelah menyelesaikan misi, aku akan melihat ekspresi penuh harap di mata Miao Miao. Itu membuatku merasa tidak enak. Saya berjanji padanya bahwa saya akan membantunya masuk ke dinas rahasia. Lagi pula, aku tahu apa yang bisa dilakukan Miao Miao. Dia bisa menyelesaikan beberapa tugas dasar. Ayah mertua, dia sangat sombong, biarkan saja dia mencoba." "Baiklah, kau benar," kata Miao Kun sambil menghisap rokoknya beberapa kali. "Setidaknya, sekarang aku tahu kau mampu melakukannya. Selain itu, dengan Miao Miao yang mengikutimu, aku bisa merasa tenang." Tidak peduli apa yang kukatakan, kau tetap tidak percaya padaku." "Old Jiang." Zhao Yu melirik Miao Kun, lalu mengangkat gelasnya dan bersulang bersamanya. Petik 2. Setelah selesai, Miao Kun menjentikkan abu rokoknya, lalu mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. "Ini untukmu. Apakah kamu tahu?" Zhao Yu melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah kartu bank berwarna hitam. Ada gambar seorang prajurit Romawi kuno yang tercetak di atasnya, tetapi tidak ada karakter Cina di dalamnya, hanya huruf dan angka dalam bahasa Inggris. "Ini adalah kartu hitam United States Express, kartu centurion yang legendaris," kata Miao Kun. "Ini adalah raja kartu kredit, dan Anda dapat menarik saldo rekening Anda tanpa batas. Tuan Londe meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda." Zhao Yu melempar kembali kartu itu. "Apa kau bercanda? Mengapa kau memberiku kartu kredit yang rusak? Apa gunanya bisa menarik lebih dari jumlah yang ditentukan? Bukankah aku masih harus mengembalikannya sendiri?" Petik 2. Baiklah kalau begitu." Miao Kun menyingkirkan kartu itu dan menjelaskan, "Begini masalahnya. Pada dasarnya kita telah memecahkan masalah dengan Londe.
Tuan Londe dan keluarganya sangat berterima kasih atas bantuan kami, dan dengan senang hati membayar hadiah 1 miliar. Kemudian, dia memberi saya wewenang penuh dan menyuruh saya untuk membagikannya kepada semua orang sesuai dengan kontribusi mereka. Petik 2. Karena jumlah uang yang terlibat sangat besar, kartu bank biasa tidak dapat digunakan untuk mentransfer uang, jadi kami menggunakan kartu hitam yang terhubung untuk membayar semua orang. Bagian Anda sebesar 150 juta dolar AS semuanya ada di kartu ini. Jika Anda tidak tertarik, lupakan saja. D*MN, mendengar ini, Zhao Yu melemparkan dirinya ke pelukan Miao Kun dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Bab 1722, Sebuah Keluarga, Bagian 2. Wah, Zhao Yu memegang kartu hitam di tangannya dan memujinya dengan tulus. Kartu sekecil itu sebenarnya berisi 150 juta dolar AS. Berapa nilai tukar antara dolar AS dan RMB? Itu akan menelan biaya ratusan juta, bukan? Bukankah aku menjadi kaya? Petik 2. Zhao Yu memuji sistemnya, tetapi dalam hatinya, dia mengeluh bahwa sistemnya tidak dapat membuka heksagram hari ini. Jika dia dapat membuka heksagram hari ini, itu pasti akan menjadi heksagram, DUI Kun, yang super, dan dia pasti akan mendapatkan banyak poin dan perangkat. Namun, uang sebanyak ini, sudah cukup ganas. Saya orang yang paling adil. 1 miliar dolar itu dibagi menjadi 10 bagian, kata Miao Kun. Lola, Jenna, Juliet, dan Dinglan masing-masing mengambil 1. Yosufu dan dinas rahasia masing-masing mengambil setengahnya. Kamu dan aku masing-masing mengambil 1,5. Kami berdua menyumbang paling banyak, jadi tentu saja kami mendapat lebih banyak. Petik 2. Tunggu sebentar, Zhao Yu menghitung dengan jarinya. Sepertinya masih ada 2 lagi, kan? Saya harus membayar pajak, kata Miao Kun. Juga, saya tidak bisa membayar sendiri biaya militer Prancis, bukan? Apa? Zhao Yu tidak mempercayainya. Hadiah pribadi, penghargaan pribadi, apakah ini juga pajak? Kita tidak membutuhkannya di sini, tetapi tidak di Amerika Serikat. Kata Miao Kun, selain itu, ada biaya pengacara, biaya notaris, dan sebagainya. Anda tahu, sangat merepotkan untuk membuat sejumlah besar uang itu masuk akal dan sah. Juga, Anda SUFU benar. Hu Lingye juga memberi kami uang pensiun. Lagi pula, tanpa dia, tidak seorang pun akan memperhatikan rumah dosa. Petik 2. Ada apa? Miao Kun mengembuskan asap rokok. Apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Bukannya aku merasa jumlahnya terlalu sedikit, aku hanya takut kalau kamu tidak membagi hasil rampasan itu secara merata. Aduh, kamu malah mengantonginya. Kata Zhao Yu terus terang. Pergilah ke neraka. Miao Kun mengerutkan kening. Saya, Miao Kun, selalu jujur dan lurus. Selain itu, saya tidak kekurangan uang. Apakah menurutmu saya bersedia melakukan ini dengan uang yang sedikit? Petik 2. Jadi, kata Zhao Yu, masalah Londe sudah selesai. Ya, kamu tidak menonton TV. Miao Kun mengangguk. Tentu, kami juga sudah menandatangani kontrak. Kami telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam misi ini. Aku tidak memuji kamu, tapi jika kamu terus seperti ini, tidak akan lama sebelum kamu menyusulku. Petik 2. Zhao Yu memutar matanya dan berpikir dalam hati, bukankah ini pujian untuk dirinya sendiri? Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Miao Kun melihat sekeliling, lalu berbisik ke telinga Zhao Yu, intinya, si Mena sudah pasti tamat. Tidak masalah, apakah orang yang Anda lihat di penjara adalah si Mena yang asli atau bukan? Kekaisaran kriminal yang dibangun ayahnya, si Wei, sudah dalam proses runtuh. Kami sengaja membiarkan Londe membocorkan berita bahwa rumah dosa masih memiliki agen khusus dan mata-mata dari berbagai negara yang dikurung. Sekarang, semua organisasi intelijen di dunia mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia sekarang menjadi sasaran kritik publik. Ekor kelinci tidak bisa tumbuh. Oh, Zhao Yu merasa jauh lebih tenang setelah mendengar ini. Dia bertanya, jadi, bagaimana reaksi dari Inggris? Apakah Anda sudah memverifikasi identitas si Mena? Saya sudah bertanya.
Ximena memang bekerja dengan baik di Departemen Intelijen Militer Inggris, dan tes denanya sepenuhnya benar. Dia adalah putri Si Wei. Selain itu, kata Miao Kun, mereka sudah mengirim orang ke Pulau Wondrous Footprints untuk mencari data. Tidak butuh waktu lama bagi kita untuk membuktikan bahwa Ximena yang mereka tahan adalah Ximena yang sama dari Pulau Wondrous Footprints. Lalu, bagaimana dengan interogasinya? Zhao Yu bingung. Interogasi Ximena itu dengan benar, baru kita akan tahu apakah dia punya anak kembar atau tidak. Ya, jawab Miao Kun. Dia bersikeras bahwa Si Wei hanya punya satu anak perempuan. Mengenai yang lainnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Oh, begitu. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita harus berhati-hati. Di saat seperti ini, kita tidak boleh ceroboh. Kalau kita nekat, wanita itu mungkin akan membalas dendam pada kita. Setelah apa yang terjadi di rumah dosa, dia pasti membenci kita sampai ke akar-akarnya. Kita harus lebih berhati-hati. Kamu cukup berhati-hati, sama sepertiku. Miao Kun memuji, aku juga berpikir begitu. Kita tidak bisa bersantai sampai mereka benar-benar tercabut. Tapi jangan khawatir, hari itu seharusnya sudah dekat. Li Bencheng, Yusuf, JK, dan Juliet semuanya telah dikerahkan. Mereka juga tidak ingin melihat musuh yang berbahaya seperti itu. Baiklah, semoga kita bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah wanita itu saudara kembar atau pengganti. Baiklah, tugas dinas rahasia akan berakhir untuk sementara waktu, kata Miao Kun. Selanjutnya, jika tidak ada kasus di divisi kriminal, sebaiknya kamu beristirahat dengan baik. Setelah kamu cukup beristirahat, aku akan mengatur agar kamu dan Miao Ying mengikuti pelatihan khusus dengan dinas rahasia. Meskipun kamu sudah sangat ahli, kamu masih harus berlatih. Terutama Miao Miao, dia masih harus banyak belajar. Zhao Yu mengangkat gelasnya dan bersulang dengan ayah mertuanya. Baiklah, kami kembali. Begitu mereka meletakkan gelas mereka, Ding Lan dan Miao Ying kembali ke kamar pribadi. Baiklah, kalian berdua tampaknya mengobrol dengan baik. Setidaknya kalian tidak memecahkan meja. Miao Ying kembali ke tempat duduknya, merasa puas, dan memberikan sepotong paha ayam kepada Ding Lan. Ayo, saudari, cobalah. Enak sekali. Terima kasih, Kak. Ding Lan mulai mencicipi makanannya, tetapi matanya tertuju pada Miao Kun dan Zhao Yu. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ada apa? Mata Miao Kun membelalak. Apakah ada tahi lalat di wajahku? Tidak, kata Ding Lan sambil mengunyah paha ayamnya. Aku hanya berpikir pasti sangat intens saat kalian berdua bertarung di sini. Hehehe, bukannya musuh tidak pernah bertemu. Waktu itu, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa hubungan kalian? Miao Kun menutupi wajahnya, lalu menunjuk ke arah Miao Ying dan memarahi, jangan biarkan aibmu tersebar di depan umum. Kau putriku yang baik, tidakkah kau pikir ayahmu sudah cukup kehilangan muka? Ini disebut kita bukan satu keluarga. Miao Ying tertawa, ini takdir yang kita lawan. Tapi, harus kukatakan, kata Miao Kun, aku tidak kalah saat itu. Anak ini yang menipuku. Aku tidak tahu bagaimana dia menipuku, tapi aku kalah darinya. Benar, Zhao Yu? Tanyanya, apa yang kau katakan? Zhao Yu berpura-pura bodoh. Lengan siapa yang bisa berputar? Kau pikir aku iblis berotot? Kekalahan adalah kekalahan, mengapa kau mencari begitu banyak alasan? Aku akan memotong. Miao Kun ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dasar bocah nakal, kenapa kita tidak, Miao Kun ingin melanjutkan, tetapi ketika dia memikirkan penampilan Zhao Yu di rumah dosa, dia menelan kata-katanya. Bagaimana kalau, Ding Lan tiba-tiba meletakkan sumpitnya, menatap Zhao Yu dengan serius, dan berkata, aku membalas dendam untuk ayah baptisku. Pergi, kau ada di mana-mana. Kau bahkan ingin memukul kakak iparmu, apakah itu sesuatu yang seharusnya dikatakan seorang kakak ipar? Zhao Yu menegur Ding Lan, lalu dengan cepat menyerah dan mengangkat gelasnya ke Miao Kun sambil tersenyum. Ayah mertua, itu salahku terakhir kali. Aku tidak hanya salah, tetapi aku juga curang.
Bagaimana kalau begini, untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan minum 3 gelas anggur sebagai hukuman. Lalu, Zhao Yu menghabiskan 3 gelas berturut-turut. Sayang sekali, Dinglan mengepalkan tinjunya dan berkata, aku selalu ingin bertanding dengan seorang supermaster seperti kakak ipar, tapi aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Kenapa tidak? Miao Ying menjadi bersemangat mendengar kata-kata Dinglan. Setelah makan malam, kita akan mencari sekolah seni bela diri. Ayo, apa kalian berdua minum terlalu banyak? Sekolah bela diri, Zhao Yu hampir menangis. Dia telah melihat apa yang bisa dilakukan Dinglan, jadi dia tidak berani bersaing dengannya. Dia segera mengangkat gelasnya lagi dan berkata, jarang sekali kita berkumpul sebagai keluarga. Ayo kita bertemu dan minum, oke? Di sini, bersulang. Lalu, Zhao Yu menghabiskan minumannya dalam satu teguk. Bab 1723, Bab 1722 baik. Tuoshan terletak di Kabupaten Luolong, Kota Zhangzi, Provinsi Sixia. Berbatasan dengan Kota Qinsan, Provinsi Longqi, dan merupakan bagian dari Pegunungan Qinling. Pada saat ini, di hutan perawan di Gunung Unta, tim biologi dari Universitas Pertanian Northwest sedang mendirikan tenda dan berkemah di lereng bukit. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria setengah baya yang kurus kering. Namanya Zhang Xinyai, seorang profesor biologi dan pembimbing mahasiswa doktoral. Melihat para siswa mendirikan kemah, ia mengamati lingkungan sekitar kemah dan merencanakan kegiatan ujian ilmiah dalam beberapa hari ke depan. Ketika dia tiba di sebuah depresi di sisi selatan Kam, matanya tiba-tiba berbinar dan dia buru-buru memanggil rekan-rekannya. Di tengah cekungan itu, ada sebuah sumur dengan batu besar di atasnya. Hebat sekali, ada sumur di sini. Zhang Xin juga berkata kepada para siswa, jika kita bisa mendapatkan air dari sini, kita tidak perlu lagi mengambil air dari sungai kecil di kaki gunung. Ayo, Xiaobin, Dahui, pindahkan batu itu ke samping dan lihat apakah ada air di dalamnya. Petik 2. Guru Zhang, seorang murid berkulit gelap bertanya, mengapa kita tidak mendirikan kemah di bawah saja? Bukankah sudah kubilang? Zhang Xin juga menjelaskan, di daerah sekitar Gunung Tuo sering terjadi banjir bandang. Selain itu, karena tanahnya gembur, akan ada batu jatuh atau tanah longsor. Terlalu berbahaya untuk mendirikan kemah di bawah sana. Saat Zhang Xin sedang berbicara, Xiaobin dan Dahui sedang memindahkan batu-batu di sumur. Lihatlah desain ini, hehe. Xiaobin menyentuh batu itu dan berkata, bukankah ini terlihat seperti bagian dari perjalanan ke barat, negara Wuji? Raja tua itu disegel di dalam sumur. Begitu kita mendorong batu itu, dia akan melompat keluar dan mengeluh kepada kita. Pergilah ke neraka. Dahui menyeringai. Batu ini jelas digunakan untuk menutup sumur karena mereka takut anak-anak yang lewat akan secara tidak sengaja terjatuh ke dalamnya dan tenggelam. Sumur ini cukup besar, jadi kita harus berhati-hati. Jika kita jatuh, tidak akan mudah untuk keluar. Setelah itu, keduanya berhenti berbicara dan mendorong batu itu bersama-sama, sehingga terlihatlah sebuah lubang gelap di dalam sumur itu. Batu itu tampak besar, tetapi tidak seberat yang dibayangkan. Melihat sumur itu, seluruh anggota tim berkumpul di sekitarnya. Tetapi tidak ada asap hitam yang keluar dari sumur itu, dan tidak ada pula setan di sana. Kurasa tidak ada air. Tidak ada air sama sekali. Xiaobin pertama-tama mengendus sumur, lalu mengambil batu dan melemparkannya ke dalamnya. Dia tidak mendengar suara air. Petik 2. Zhang Xin segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter untuk menyinarinya. Ia melihat bahwa tanah itu sedalam sekitar 1,5 meter dan tertutup tanah basah. Tidak ada jejak sumber air. Kenapa tidak? Kata Dahui. Kita gali saja dan lihat saja. Aku ingat di Man vs. Wild, pernah diceritakan kalau ketemu sumur seperti ini, tinggal gali sedikit saja airnya akan keluar. Kau benar, Zhang Xin melihat ke bawah gunung. Jika kita pergi ke sungai untuk mengambil air, akan memakan waktu lebih dari 1 jam, dan akan sulit untuk berjalan. Bagus sekali, kata Dahui kepada Xiaobin, bawa sekop, ayo gali dan lihat. Begitu saja,
Xiao Bin mengambil sekop dan mereka berdua mulai bermain-main di sekitar sumur. Namun, sumur itu tidak lebar dan tidak mudah untuk menggali tanah di dasar sumur. Dahui hanya bisa mencapai sumur dan menggali dengan susah payah. Guru Zhang, saat ini, seorang siswi menghampiri Zhang Xin dan bertanya, aneh sekali. Daerah ini sangat terpencil, mengapa ada sumur? Mungkin, Zhang Xin juga melihat ke tepi sumur dengan hati-hati dan berspekulasi, dulu ada desa di dekat sini, kan? Entahlah. Lalu, siswi itu bertanya lagi, apakah kita akan tinggal di sini untuk waktu yang lama? Itu tergantung pada keberuntungan kita. Semoga kita bisa menemukan serangga yang kita cari secepatnya dan menyelesaikan penelitian kita. Kata Zhang Xin sambil melihat ke arah hutan purba. Teman sekelas perempuan itu berkata dengan gembira, aku menantikannya. Jika aku dapat menemukan kupu-kupu camelback swallowtail, perjalanan ini akan sepadan. Apa-apaan ini? Begitu siswi itu selesai berbicara, suara seruan Xiao Bin terdengar dari dalam sumur. Zhang Xin dan teman sekelas perempuannya juga berlari mendekat. Ada apa? Ada apa? Teman sekelas perempuan itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketua tim, pada saat ini, Xiao Bin menuangkan benda-benda di sekopnya ke tanah. Selain tanah basah, ada juga sepotong tulang kecebong berwarna kuning dan hitam. Ini, semua orang terkejut. Batu besar itu melihat tulang itu dan berkata, ini seharusnya milik binatang, kan? Hewan apa itu? Ekspresi Zhang Xin juga berubah. Kamu masih berani mengatakan bahwa kita berada di bidang biologi. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ini adalah tulang jari kaki lalat capung manusia. Hah! Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut, dan Xiao Bin kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Beberapa hari kemudian, Jingsu, kantor kelompok investigasi khusus divisi kriminal. Tidak mungkin. Melihat Zhao Yu dan Miao Ying telah kembali, Ran Tao terkejut. Pemimpin tim, mengapa kalian kembali begitu cepat? Tidak bisakah kalian tinggal di Harlan selama beberapa hari lagi? Apa yang sedang kau lakukan? Zhao Yu mengangkat alisnya. Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau tidak ingin kami kembali. Kau terlalu baik, kata Ran Tao sambil tersenyum. Menurutku kau terlalu bekerja keras dan sebaiknya beristirahat dengan baik. Aku sudah cukup istirahat, kata Miao Ying, sudah waktunya untuk mulai bekerja. Tidak mungkin. Apakah kamu tidak membawakan kami hadiah? Zheng Ke menunjuk ke arah Zhao Yu dan bertanya, mengapa kamu tidak membawa apa-apa? Mereka semua ada di dalam mobil. Miao Ying melemparkan kunci ke Zheng Ke dan berkata, ambil saja sendiri. Ngomong-ngomong, ada juga salinan forensik Zhang. Bagus sekali, kata Zheng Ke dengan gembira. Terima kasih, para pemimpin tim. Aku tahu kalian adalah orang-orang paling dermawan di dunia. Zhao Yu melihat sekeliling. Di mana Cui Lisu? Petik 2. Oh, dia masih di Chang Utara. Wu Xiumin menjawab, masih ada beberapa rapat ringkasan untuk kasus pembunuhan video yang perlu kita selenggarakan. Para petinggi telah menyerahkan semuanya kepada Cui kecil. Tidak mungkin. Zhao Yu terkejut. Dia bisa menjadi tuan rumah rapat. Baiklah, dalam kasus video, penampilan Cui mendapat persetujuan dari para petinggi, dan dia sekarang menjadi orang populer di kelompok kami. Ran Tao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjungnya. Inilah yang mereka sebut jenderal kuat yang tidak memiliki prajurit lemah di bawahnya. Itu semua karena kepemimpinan bos yang baik. Jadi, kata Zhao Yu, kasus pembunuhan dengan video bisa ditutup. Ya, semua mayat telah ditemukan, dan Yun Duer telah mengidentifikasi semua tempat kejadian perkara, kata Wu Xiumin. Sekarang, hanya tinggal beberapa pekerjaan pasca penyuntingan yang tersisa, yang pada dasarnya sudah selesai. Bagus sekali, kata Zhao Yu sambil mengangguk puas. Kau jauh lebih cepat dari yang kukira. Saat Cui kembali, kita akan merayakannya dengan meriah. Yayai, Ran Tao dan Zheng Ke saling tos. Jadi, Miao Ying melihat sekeliling kantor dan bertanya, selama beberapa hari kita pergi, apakah ada hal baru yang terjadi? Ya, ada, kata Ran Tao, orang terkaya di dunia, Londe, menggelar konferensi pers dan mengatakan bahwa dia diculik dan dipenjara 6 tahun lalu.
Dia baru diselamatkan beberapa hari ini. Ran Tao berkata dengan gembira, aku tidak menyangka yang kita lihat di TV itu palsu. Aku sudah menonton berita. Miao Ying menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, maksudku, apakah ada kasus baru akhir-akhir ini? Tidak, tidak, Ran Tao melambaikan tangannya, sementara Wu Xiumin dan Zheng Ke menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Bagus sekali, Miao Ying menepuk Zhao Yu dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat, aku akan berpartisipasi dalam pelatihan khusus. Klang klang klang. Tepat saat Miao Ying selesai berbicara, seseorang mengetuk pintu. Ketua tim Zhao, ketua tim Miao, seorang rekannya masuk dan berkata, Kepala Divisi Jiao meminta kalian untuk pergi ke kantornya. Oh, Zhao Yu bertanya dengan santai, apakah kamu tahu apa itu? Saya tidak yakin. Polisi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya ada kasus baru. Bab 1724, Memuar Pembunuhan. Sekarang ada 2 kasus, di kantor kepala divisi, Jiao Guofeng berkata kepada Zhao Yu dan Zhao Yu, tetapi, kedua kasus itu tidak terlalu mendesak. Jika kalian tidak mau mengambilnya, aku akan mencari tim lain. Zhao Yu dan Miao Ying saling berpandangan. Zhao Yu memimpin dan berkata, ceritakan padaku dulu. Mari kita lihat apakah itu cukup untuk menarik perhatianku, detektif hebat Zhao. Petik 2. Hehe, ngomong-ngomong soal itu, Kepala Divisi Jiao menunjuk kedua dokumen di atas meja, lalu menunjuk ke Zhao Yu dan berkata, kedua kasus ini ada hubungannya denganmu, detektif hebat Zhao. Oh, begitukah? Mata Zhao Yu berbinar. Apakah kamu masih ingat petugas Wang? Kepala Divisi Jiao menyerahkan salah satu dokumen kepada Zhao Yu. Kantor polisi Yao Ming telah menghadapi kasus yang sulit. Wang Ken. Oh, Zhao Yu bertepuk tangan. Itu polisi kecil dari Yao Ming. Dia terus menatap Cui Lisu. Aku bahkan ingin memperkenalkan pasangan kepada mereka. Tapi anak itu cukup pintar. Dia memanggilku, Tuan, setiap kali dia memanggilku. Anak ini, kasus apa yang dia hadapi? Coba kulihat. Miao Ying mengambil dokumen itu dan membukanya untuk dibaca. Petik 2. Saya ingin menunjukkan kasus ini kepada Anda karena beberapa orang menyebutnya sebagai versi Tiongkok dari memori pembunuhan, kata Kepala Divisi Jiao dengan ekspresi serius. Para petinggi tidak ingin kasus ini berkembang tanpa batas, jadi mereka berharap Divisi Kriminal Pusat dapat turun tangan dan mencari tahu kebenarannya sesegera mungkin. Wow, seru Zhao Yu, lalu bertanya dengan serius, ingatan pembunuhan, apa itu? Apa? 13 orang. Miao Ying melihat informasi itu dan menggelengkan kepalanya. Jika itu benar, maka jumlah korbannya lebih banyak daripada kasus pembunuhan video. Situasinya memang sangat serius, kata Kepala Divisi Jiao. Pembunuh itu mengaku telah memperkosa dan membunuh 13 wanita di wilayah pesisir tenggara negara kita dalam 10 tahun terakhir. Tunggu sebentar, Zhao Yu menyadari masalahnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa pembunuhnya mengaku begitu. Jadi, kamu sudah tertangkap. Pembunuhnya adalah seorang tahanan di penjara. Karena ia menderita penyakit terminal, ia merasa tidak ada harapan untuk dibebaskan, jadi ia mengaku sebagai pembunuh dan menulis memoir tentang pembunuhan itu. Kepala Divisi Jiao berkata, pada awalnya, memoir ini tidak menarik perhatian pihak penjara. Mereka hanya mengira tahanan itu ingin mati, jadi dia menulis dengan santai. Namun kemudian, salah seorang sipir penjara menemukan memoir itu secara tidak sengaja. Ia merasa tidak ada yang perlu dilakukan, jadi ia mempelajari isinya dengan saksama. Ia terkejut menemukan bahwa isinya sangat nyata. Banyak detail yang tidak mungkin ditulis sedetail itu jika bukan karena seorang profesional. Jadi, sipir penjara menghubungi kepolisian kriminal setempat. Pada akhirnya, menurut memoir, polisi benar-benar menemukan kasus pembunuhan yang sesuai, dan rinciannya sangat konsisten dengan memoir. Ya Tuhan, benar-benar ada hal seperti itu. Tapi, Zhao Yu bertanya, bagaimanapun, pembunuhnya sudah tertangkap, jadi yang tersisa adalah menyelidiki dan kemudian menjalani prosedur biasa. Melihat mata Kepala Divisi Jiao yang redup, Zhao Yu tiba-tiba menebak, mungkinkah pembunuhnya sudah.
Benar. Kepala Divisi Jiao mengangguk dan berkata, kami melewatkan waktu terbaik untuk interogasi. Saat kami menyadari bahwa ini bukan masalah sepele, kondisi pembunuhnya sudah memburuk, dan dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang lain secara normal. Baru sebulan yang lalu, dia meninggal dunia pada usia 79 tahun. Tes-tes, Zhao Yu cemberut dan mendesah. Orang baik berumur pendek, sedangkan orang jahat berumur 1000 tahun. Kepala Divisi Jiao, Miao Ying menutup dokumen itu dan berkata, meskipun tersangka telah meninggal, dengan catatan pembunuhan itu, kita masih dapat melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti. Selama semua rinciannya cocok, bahkan jika tersangka sudah meninggal, dia masih bisa dihukum. Petik 2. Itu masuk akal, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Wang Ken bisa menangani pekerjaan yang tidak memerlukan otak seperti ini. Aku tidak perlu melakukannya sendiri, kan? Itu benar, tapi, Kepala Divisi Jiao berkata dengan malu. Karena sejarahnya yang panjang, pekerjaan investigasi dan pengumpulan bukti tidak sesederhana yang kamu kira. Lagi pula, catatan pembunuhan itu tidak sesuai 100% dengan kenyataan. Ada beberapa kasus yang tidak tercatat oleh polisi, dan mayatnya tidak ditemukan. Jadi, kami masih belum bisa memastikan apakah memuar itu benar atau tidak. Kepala Divisi Jiao berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena kami tidak menangani kasus ini dengan benar di awal, kasus ini telah menarik perhatian media lokal. Jika mereka tidak segera mencari tahu kebenarannya, mungkin akan menimbulkan dampak negatif yang tidak terduga. Jadi, petugas Wang mengajukan permintaan ke Divisi Kriminal, berharap menemukan ahli investigasi kriminal yang pandai memecahkan kasus lama untuk memimpin Yaoming. Jelas sekali kalau orang ini adalah kamu. Ai, pohon yang tinggi menarik angin, kata Zhao Yu, tapi wajahnya jelas bangga. Kasus ini, Miao Ying membuat ekspresi getir. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kesulitan pekerjaannya bisa dibayangkan. Ini pasti lebih sulit daripada kasus pembunuhan video. Jangan khawatir, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Kepala Divisi Jiao, bukankah kau mengatakan ada kasus lain? Apakah itu ada hubungannya denganku? Ya, kata Kepala Divisi Jiao. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang Gunung Tuo, kan? Tentu saja, jawab Zhao Yu tanpa ragu. Apa yang terjadi di Gunung Tuo? Gunung Unta. Miao Ying penasaran. Apakah itu Tuo-san dari Qinsan? Ya, setengahnya ada di Qinsan, dan setengahnya lagi ada di Zhang's, kata Kepala Divisi Jiao. Beberapa hari yang lalu, tim peneliti biologi menemukan sumur kering di Blackwing Ridge Gunung Tuo. Karena perlu pemeriksaan, mereka menggali sumur itu di tempat untuk mendapatkan air, tetapi pada akhirnya. Ada apa? Ada mayat di dalam sumur? Tanya Zhao Yu. Kepala Divisi Jiao tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebaliknya, dia mengulurkan 4 jari. Saya menang besar. Zhao Yu berhenti tersenyum dan berkata, saya pernah mendengar tentang Blackwing Ridge. Letaknya jauh di dalam pegunungan dan hutan. Di mana ada sumur. Petik 2. Awalnya, tim ekspedisi hanya menggali beberapa tulang manusia yang berserakan dari sumur. Mereka merasa ada yang tidak beres, jadi mereka melaporkan kasus tersebut ke kepolisian Kabupaten Luolong. Kepala Divisi Jiao menyerahkan dokumen terkait kepada Zhao Yu. Kemudian, polisi melakukan penggalian sumur dalam skala besar dan menggali 4 mayat dari bawah. Oh, Zhao Yu membolak-balik dokumen itu, mengangguk, dan berkata, mereka semua laki-laki, dan ada pakaian yang tertinggal di tubuh mereka. Seperti yang Anda ketahui, kata Kepala Divisi Jiao, kecelakaan itu terjadi di persimpangan 2 provinsi. Mengingat keterbatasan kemampuan Provinsi Xia Barat untuk menangani kasus, awalnya kami ingin menyerahkannya kepada Qinsan. Namun, kecelakaan itu terjadi di luar wilayah Qinsan. Jadi, agak sulit bagi kami. Kami ingin meminta Divisi Kriminal untuk mengirim tim guna menanganinya, dan membiarkan polisi dari kedua provinsi membantu penyelidikan. Saya rasa ini adalah pengaturan terbaik. Bagaimana menurut Anda? Benar sekali, kata Zhao Yu. Lokasi kejadian berada di tengah hutan dan pegunungan. Korban tewas berasal dari Provinsi Xia atau Provinsi Longqi.
Dengan adanya komando tim investigasi khusus dan kerjasama dari kedua provinsi, itu memang pilihan terbaik. Lihat mayat ini, Miao Ying menunjuk foto mayat di dokumen itu dan berkata, seharusnya sudah beberapa tahun yang lalu, kan? Bagaimana kalau? Aku juga berpikir begitu, kata Zhao Yu, dibandingkan dengan catatan pembunuhan, aku lebih suka menemukan pembunuhnya. Selain itu, dia merangkul Miao Ying. Kita juga bisa kembali ke kampung halaman kita. Bab 1725, Bab 1724 kembali dalam kemuliaan. Di pesawat, Zhao Yu masih membaca informasi yang diberikan Kepala Divisi Jiao kepadanya. Menurutku ini agak berlebihan, kata Zhao Yu kepada Miao Ying sambil melihat informasi itu. Membunuh 13 orang, apakah itu gila? Meskipun sudah lama, meskipun cara membunuhnya berbeda setiap waktu, apakah kamu tidak pernah mencurigainya? Dalam beberapa kasus terakhir, kami sudah memiliki teknologi perbandingan DNA, tetapi, mengapa kami tidak menangkapnya? Hei, Miao Ying cemberut, apa kau yakin? Setengah hati, kita akan pergi ke Kinsan untuk menyelidiki kasus pembunuhan di sumur. Kenapa kau memikirkan memuar pembunuhan itu? Yah, aku hanya penasaran, kata Zhao Yu, tetapi matanya masih terfokus pada informasi itu. Bagaimana dengan ini? Miao Ying meletakkan tangannya di pergelangan tangan Zhao Yu. Mari kita selidiki secara terpisah, oke. Serahkan kasus sumur air itu kepadaku, dan kau pergi ke Yaoming untuk mencari petugas Wang. Kamu tidak bisa melakukan ini. Zhao Yu menghela napas. Di permukaan, kedua kasus ini tampaknya tidak terburu-buru, tetapi sebenarnya, kasus sumur air lebih mendesak. Bagaimanapun, pembunuhnya masih belum diketahui. Sangat cocok bagiku, ahli kasus yang belum terpecahkan, untuk memainkan peran. Tetapi, mengenai catatan pembunuhan itu, kita jelas tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, orang-orang yang terlibat sudah mati. Zhao Yu berkata, petugas Wang telah belajar banyak dariku, jadi dia seharusnya bisa mengatasinya. Seperti yang Anda katakan, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Kita bisa membantunya setelah kita selesai dengan kasus sumur itu. Miao Ying menyipitkan matanya, kurasa kau tidak percaya pada kemampuanku. Apa yang kau katakan? Mendengar omelan Nona Miao, Zhao Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, aku sudah membantumu menyelesaikan masalah dinas rahasia, dan kau masih tidak percaya dengan kemampuanmu sendiri. Sebenarnya, kali ini aku memilih kasus sumur air karena aku kangen rumah. Aku ingin kembali untuk mengunjungi orang tuaku dan teman-teman kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Ya, kata Miao Ying sambil memegang lengan Zhao Yu. Aku juga berpikir sepertimu. Kalau saja kasus sumur itu tidak terjadi di Kinsan, aku pasti akan memilih kisah pembunuhan itu. Jika memuar itu benar, maka kasusnya pasti lebih sensasional daripada pembunuhan video. Bahkan 5 kasus besar yang belum terpecahkan harus ditulis ulang. Memang, Zhao Yu mengakui, di era di mana tingkat teknologi investigasi kriminal terbelakang dan informasi belum berkembang, pasti ada banyak kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, tetapi karena berbagai alasan, kasus-kasus itu masih belum diketahui hingga hari ini. Sama seperti kasus pembunuhan video, jika bukan karena Kang Ziking yang kebetulan melihat rekaman video Yun Duoer, saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang tahu tentang kasus itu hingga hari ini. Namun, sifat dan tingkat kasus pembunuhan video tersebut sepenuhnya sebanding dengan 5 kasus besar yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, buku catatan kuning yang diberikan tetua Jin kepadamu bukanlah akhir, melainkan titik awal. Kita masih punya jalan panjang, kata Miao Ying dengan tatapan penuh tekad. Benar, Zhao Yu menepuk bahu Nona Miao, matanya dipenuhi dengan tekad. Bahkan jika kita pergi ke dinas rahasia, pekerjaan di divisi kriminal akan tetap menjadi fokus masa depan kita. Beberapa jam kemudian, Zhao Yu membawa anggota tim investigasi khusus ke kantor polisi distrik Rongyang di kota Kinsan. Meskipun kasus pembunuhan sumur itu berlokasi di kota Zhangzi, provinsi Sixia, para petinggi memutuskan untuk mengirim mayat yang ditemukan ke Kinsan untuk ditangani, mengingat kondisi kota Zhangzi yang terbatas.
Karena kantor polisi distrik Rongyang memiliki ahli forensik terbaik, kantor polisi Kinsan menyerahkan tugas pemeriksaan jenazah ke kantor polisi Rongyang. Kebetulan, kantor polisi Rongyang adalah tempat mantan majikan Zhao Yu dan Miao Ying. Dengan penyelidikan ini, mereka dapat dianggap telah kembali ke kampung halaman mereka dengan gembira. Sekarang situasinya berbeda. Zhao Yu, yang dulunya adalah seorang polisi biasa, kini telah menjadi pemimpin kelompok investigasi khusus di Divisi Kriminal Pusat. Bukan hanya pangkatnya yang tinggi, tetapi ia juga merupakan bintang paling cemerlang di dunia investigasi kriminal. Kedatangannya tentu saja menimbulkan sensasi besar. Ketika mereka berada di bandara, dua wakil kepala biro kota, Zhou Andong dan Liao Jingxian, secara pribadi menyambut mereka dan mengawal Zhao Yu dan yang lainnya ke kantor polisi Rongyang. Ketika mereka memasuki gedung kantor, mereka menerima upacara penyambutan dengan standar tertinggi. Semua petugas polisi berbaris untuk menyambut mereka. Kepala Biro Hong Jianrong, Kepala Biro Kota, secara pribadi menunggu mereka. Di belakangnya ada Kapten Biro Polisi Kriminal Kota, Feng Xiao, Kepala Biro Polisi Rongyang, Luan Xiao Xiao, dan seterusnya. Ayo, Zhao Yu melihat upacara penyambutan yang begitu hangat dan langsung mengeluh kepada Liao Jingxian, "Liao, apa yang kukatakan padamu di telepon? Rendah hati, tidak bisakah dia bersikap sedikit lebih rendah hati? Meskipun aku, Zhao Yu, sekarang terkenal, aku di sini untuk bekerja, bukan untuk inspeksi." Lihatlah, Zhao Yu menunjuk ke arah kerumunan. Semua orang begitu sibuk, mengapa kalian memanggil semua orang ke sini? Petik 2. Saat Zhao Yu sedang mengeluh, dia tiba-tiba melihat seorang fotografer sedang mengambil gambar, jadi dia segera berpose dengan bersemangat. Dahi Liao Jingxian terbakar hitam, lalu dia memuji dengan enggan, "Bukannya aku tidak ingin bersikap rendah hati, tetapi semua orang ingin melihatmu sebagai bintang besar." Hahaha, pada saat ini, Kepala Biro Hong menjabat tangan Zhao Yu dan berkata, "Selamat datang, selamat datang. Selamat datang di rumah, bintang investigasi kriminal kami." "Yo, Kepala Biro Hong." Zhao Yu segera menjabat tangannya, lalu berkata dengan santai, "Kamu terlalu baik. Aku bukan bintang besar. Semua pencapaianku adalah karena latihanmu yang bagus." Wahahaha. Setelah bekerja di kelompok investigasi khusus begitu lama, Zhao Yu sudah terbiasa dengan kegiatan sosial resmi semacam ini. Dia langsung berbicara dan tertawa dengan banyak pemimpin, dan menanganinya dengan mudah, menunjukkan kekuatan kelompok investigasi khusus. Meskipun Zhao Yu tidak menyukai kegiatan formal kantor polisi setempat, bagaimanapun juga, dia sudah kembali ke kampung halamannya, jadi tidak berlebihan jika dia sedikit pamer. Namun, setelah berbasa-basi dengan para pemimpin dan memperkenalkan anggota timnya, Zhao Yu segera masuk ke topik utama. Sesuai dengan kebiasaan, sudah waktunya bagi Kapten Unit Investigasi Kriminal, Feng Xiao, untuk memperkenalkan kasus ini kepada Zhao Yu. Namun, karena kasus ini telah diserahkan ke cabang Rongyang, tugas ini secara alami diserahkan kepada Kapten Tim Investigasi Kriminal. Yang melegakan Zhao Yu, Kapten cabang Rongyang saat ini tidak lain adalah teman baiknya, Zhang Yaohui. Setelah Zhao Yu dan Miao Ying meninggalkan cabang Rongyang, cabang Rongyang membatalkan pengaturan tim A dan tim B sebelumnya, dan menggabungkan tim investigasi kriminal menjadi satu. Mao Wei, yang paling berpengalaman, menjadi pemimpin tim, dan Zhang Yaohui menjadi wakil pemimpin. Namun, Mao Wei kemudian dipindahkan dari unit polisi kriminal karena alasan kesehatan, jadi Zhang Yaohui yang berpengalaman dan bijaksana secara alami menjadi kapten. Pada saat ini, wajar saja jika teman lama sangat ramah saat bertemu satu sama lain. Setelah mengobrol sebentar, Zhang Yaohui segera membawa Zhao Yu dan yang lainnya ke Departemen Identifikasi Forensik. Kepala Departemen Identifikasi Forensik kantor polisi Rongyang saat ini masihlah Wang Fei yang seksi dan mempesona. Kepala seksi Wang adalah kenalan lama Zhao Yu. Saat itu, ketika Zhao Yu dikucilkan oleh Liu Changho, Wang Fei banyak berbicara membela Zhao Yu. Zhao Yu selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendamnya, dan dia berterima kasih kepada Kepala Wang. Setelah bertemu, mereka tentu saja tidak bisa melewatkan serangkaian ucapan selamat yang ramah.
Karena Zhao Yu memiliki tim forensik profesional di bawahnya, dia langsung memperkenalkan Zhang Peipei kepada Wang Fei. Mulai sekarang, Zhang Peipei akan bertanggung jawab utama atas tugas otopsi dan pengujian, sementara Wang Fei hanya perlu memberikan bantuan. Menurut praktik yang biasa, Wang Fei secara alami harus menjelaskan otopsi kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Namun, yang mengejutkan Zhao Yu, Wang Fei tidak langsung membawa mereka ke ruang otopsi untuk melihat tulang-tulangnya, melainkan mengambil model sebuah sumur. Bab 1726, disegel secara permanen. Sumur ini sedalam 5,5 meter dan terbuat dari batu bata dan semen. Sumur ini berbentuk silinder dan berdiameter 1,1 meter, jelas Wang Fei. 4 mayat laki-laki ditemukan di dalam sumur. Keempat mayat tersebut tersusun dari atas ke bawah, dengan lapisan yang jelas. Semakin dalam kita turun, semakin lama tulang-tulangnya terkubur. Lapisan. Zhao Yu menunjuk model sumur dan berkata, bisakah aku memahaminya seperti ini? Setiap kali pembunuh menjatuhkan seseorang, dia akan menguburnya. Bukan hanya tanah, ada juga batu, Wang Fei menjelaskan, semakin ke bawah, semakin jelas kerusakannya. Oh, Zhao Yu akhirnya mengerti mengapa Wang Fei membuat model sebelum melihat kerangka itu. Itu untuk membuatnya memahami situasi secara lebih langsung. Setiap mayat ditemukan pada tahun yang berbeda, lanjut Wang Fei, melalui analisis tanah, kami menemukan bahwa kerangka pertama di lapisan terdalam terkubur sekitar 5 tahun lalu. Kerangka di lantai 3 itu berasal dari 4 tahun lalu. Lapisan kedua juga 4 tahun lalu, sekitar setengah tahun dari lapisan ketiga. Mayat di atas itu 3 tahun yang lalu. Di antara mereka, kata Wang Fei pada model tersebut, ketebalan setiap lapisan tanah berbeda, dan 2 lapisan di tengah relatif lebih tebal. Petik 2. Mungkin karena 2 kerangka di tengah dikubur pada waktu yang sama. Saat itu, mayat di lantai 3 belum membusuk sepenuhnya. Tunggu sebentar, berbicara tentang ini, Zhao Yu tiba-tiba menemukan masalah. Dia segera menunjuk ke model dan bertanya, apakah tidak ada air di sumur? Mengapa mereka begitu tersembunyi? Tidak ada air, kata Wang Fei. Meskipun sumurnya lembab, sebagian besar airnya adalah air hujan yang meresap. Tidak ada tanda-tanda yang jelas bahwa airnya basah. Cek, kapan sumur ini dibangun? Zhao Yu bertanya, sepertinya aku belum pernah mendengar tentang desa atau kota pegunungan di daerah itu. Kami masih melakukan pengujian, kata Wang Fei. Tapi dari bahannya, sepertinya tidak terlalu tua. Benar, kata Zhang Yaohui. Desa terdekat berjarak 12 km dari lokasi kejadian. Tidak ada jalan di sana, dan lokasinya sangat terpencil. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, apakah kamu sudah menemukan identitas mayatnya? Tidak. Ayo, ikut aku. Wang Fei membuka pintu departemen forensik dan memimpin semua orang ke ruang otopsi. Pada saat itu, ada mayat di masing-masing dari 4 ranjang otopsi di ruang otopsi, dan itu terlihat sangat mengerikan. Mayat-mayat itu diangkut agak terlambat, lanjut Wang Fei, kami sedang mengekstraksi DNA dari tulang-tulangnya, dan itu akan memakan waktu. Dari pemeriksaan awal, dia menunjuk ke tulang-tulang itu, keempat mayat itu semuanya laki-laki berusia 60-an, dan tingginya sekitar 1,7 meter. Hanya mayat terakhir yang sedikit lebih pendek. Lalu, apa penyebab kematiannya? Tanya Miao Ying. Wang Fei menggelengkan kepalanya. Penyebab kematian belum diketahui. Beberapa retakan dan kerusakan ditemukan pada tulang, tetapi kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan batu dan tanah setelah kematian. Demi kepekaan profesional, Zhang Peipei sudah pergi ke tempat otopsi dan mengamati tulang-tulang dengan hati-hati sementara Wang Fei berbicara. Karena sumurnya vertikal, sangat jarang melihat mayat dikubur dengan cara seperti ini. Tidak mudah untuk mengatasinya, kata Wang Fei terus terang. Ngomong-ngomong, ketua tim Zhao, Zhang Yaohui menambahkan, kami menemukan tali di tulang-tulang itu. Kami menduga bahwa saat pembunuh mengubur mayatnya, korban diikat. Dan, Wang Fei memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa, dari cara tulang digali, lengannya ditekan ke belakang tubuh, jadi tangan harus diikat ke belakang tubuh. Mendengar ini,
Zhao Yu sepertinya teringat sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apapun. Lalu, bagaimana dengan barang-barang milik almarhum? Miao Ying bertanya lagi. Saya hanya menemukan beberapa pakaian pribadi almarhum, jawab Zhang Yaohui. Namun, saya tidak menemukan apapun yang terkait dengan identitas almarhum. Semuanya ada di sini. Wang Fei menunjuk ke meja kerja di kejauhan. Keempat orang itu mengenakan pakaian yang berbeda, tetapi semuanya sangat biasa. Tidak ada ciri khas yang mencolok. Kami masih dalam proses pengujian. Saat Zhao Yu berbicara, seorang teknisi laboratorium bertubuh kekar dengan jas putih keluar dari laboratorium. Ketika orang itu melihat Zhao Yu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan menyapanya. Hei, ini benar-benar Yu. Zhao Yu mengenalinya sekilas. Dia adalah mantan bawahannya, Hu Bin. Wah, kamu seorang peneliti. Zhao Yu segera maju dan menamparnya. Hahaha, tanpa perlindunganmu, bagaimana aku bisa naik jabatan? Hu Bin berkata dengan santai, baiklah, saudaraku, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku akan mencarimu untuk mengejar ketinggalanku setelah aku selesai. Baiklah, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini, jadi kamu harus pergi. Ini, Hu Bin menatap Wang Fei dengan takut-takut. Baiklah, Wang Fei melambaikan tangannya. Karena detektif Agung Zhao mentraktirmu makan, tentu saja kau boleh pergi. Kalau begitu, Ketua Wang, kau harus ikut dengan kami malam ini. Zhao Yu mengundangnya, lama tidak berjumpa, ayo kita bertemu. Kurasa aku akan melewatkannya. Wang Fei menunjuk ke meja bukti dan berkata, seseorang harus tinggal di sini. Kalian bersenang-senang saja. Ayo kita lakukan lain hari. Aku akan mentraktirmu lain hari. Baiklah, baiklah. Zhao Yu berjabat tangan dengan kepala bagian Wang, lalu mengikuti Zhang Yaohui keluar dari ruang otopsi menuju kantor untuk menyerahkan hasil pekerjaannya. Begitu dia memasuki kantor, terdengar tepuk tangan meriah. Li Bei ini bahkan memegang buket bunga dan memberikannya kepada Miao Ying. Dia berkata dengan gembira. Kami dengan hangat menyambut kembalinya kakak laki-laki dan kakak perempuan senior. Bunga-bunganya indah, dan tepuk tangan meriah, membuat Miao Ying dan yang lainnya terkejut. Sama-sama, hehehe, Zhao Yu mencubit wajah kecil Li Bei ini karena kebiasaan. Lama tidak bertemu, gadis kecil, berat badanmu bertambah lagi. Hahaha. Senior, kamu manis sekali, Li Bei ini cemberut. Berat badanku turun beberapa kilogram. Aduh, betapa emosionalnya, betapa emosionalnya. Zhao Yu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan berkeliling. Melihat lingkungan kerja yang sudah dikenalnya, dia memikirkan semua hal yang pernah terjadi di sini di masa lalu. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Sebenarnya baru kurang dari 2 tahun. Kenapa aku merasa sudah lama pergi? Semuanya di sini masih sama. Petik 2. Zhao Yu berkata bahwa dia masih sama, tetapi melihat sekeliling pada petugas polisi di ruangan itu, dia hanya mengenal Li Bei ini, Zhang Jingfeng, dan Zhang Yaohui. Yang lainnya, seperti Lan Bo, Mao Wei, Liu Suesan, Mao Wei, dan yang lainnya, telah dipindahkan ke posisi lain. Tampaknya keadaan tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Senior, lihat, Li Bei ini menunjuk ke meja lama Zhao Yu dan berkata, setelah kamu menjadi terkenal, meja ini disegel secara permanen oleh kantor polisi, dan tidak ada orang lain yang pernah menggunakannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Masih ada barang-barang yang pernah kamu gunakan sebelumnya di dalam laci. Petik 2. Begitukah? Zhao Yu membuka laci dan melihat beberapa dokumen yang pernah dia gunakan sebelumnya, serta beberapa catatan yang telah dia tulis. Kadang-kadang, ketika polisi dari tempat lain datang ke tempat kami untuk pelatihan, mereka akan datang mengunjungi kami. Zhang Jingfeng cepat-cepat memperkenalkan. Begitukah? Zhao Yu melotot ke arah Zhang Jingfeng. Mengapa aku merasa kata kunjungi hampir berubah menjadi kagumi? Benarkah? Zhang Jingfeng memegang dadanya. Aku sudah benar-benar tua. Aku hampir saja mengatakan kebenaran. Saya pikir,
Rantao, yang berdiri di belakangnya, mengambil kesempatan itu untuk berkata, pemimpin tidak menyegel meja Anda untuk mengenang Anda, tetapi dia takut orang lain tidak akan dapat mengendalikan Anda. Begitu dia mengatakan itu, seluruh kantor tertawa terbahak-bahak. Bab 1727, Saudara Bersatu. Pada malam hari, Qin San, Liu He menghindari restoran hotpot. Ini untukmu. Pelayan itu membawa sepiring hidangan dingin yang menyegarkan ke ruang pribadi dan berkata kepada Zhao Yu dan yang lainnya, para pemimpin, ini adalah hidangan dingin kecil yang khusus dihadiahkan bos kami untuk kalian. Silakan nikmati. Wahaha, tawa Zhao Yu yang menggelegar terdengar dari seluruh ruangan pribadi. Men, tolong ucapkan terima kasih kepada bosmu untukku. Baiklah, pelayan itu meletakkan piring dingin itu dan berbalik untuk meninggalkan ruangan pribadi itu. Zhao Yu cemberut, aku sudah banyak membantunya saat itu, tapi dia hanya memberiku beberapa hidangan dingin. Dia sangat pelit. Dia seharusnya memberiku beberapa piring daging, kan? Ini bisnis kecil, kata Miao Ying sambil menepuk Zhao Yu. Kamu sudah sangat kaya, apa kamu masih peduli dengan beberapa piring daging kambing? Hehe, aku hanya bercanda, hanya bercanda. Zhao Yu tertawa. Pada saat itu, orang-orang yang duduk di ruang privat itu semuanya adalah rekan lama Zhao Yu dan Miao Ying. Ada Zhang Yaohui, Li Beini, Zhang Jingfeng, Liang Huan, Lan Bo, Hu Bin, dan murid kecilnya, Su Jinmei. Karena itu adalah pertemuan teman-teman lamanya, Zhao Yu tidak menelepon Rantao, Wu Xiumin, atau anggota tim investigasi khusus lainnya. Hahaha, Bro Yu tetaplah saudara yang baik. Lan Bo berdiri dan menuangkan segelas anggur untuk Zhao Yu, lalu berkata, begitu banyak pemimpin mengundangnya makan malam, tetapi dia tidak pergi, tetapi dia membayar sendiri untuk mentraktir kita semua makan. Aku sangat tersentuh. Hanya kau yang tahu cara menjilatku, kata Zhao Yu. Kudengar setelah aku pergi, kau baik-baik saja. Kau bahkan sudah menjadi pegawai kota sekarang. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kamu hanya punya ayah yang baik. Ayo, saudara Yu, biar aku bersulang untukmu. Lan Bo segera menawarinya bersulang dan mengetukkan gelasnya dengan gelas Zhao Yu. Aduh, kakak Miao, kata Li Beini yang berada di samping Miao Ying sambil memegang tangannya. Aku benar-benar tidak menyangka kasus pembantaian Gunung Huayun akan berakhir seperti ini. Bagaimana dengan ini? Beritahu saya informasi dan nomor rekening Yayasan Jikai. Kami akan berkontribusi pada yayasan dan mempromosikannya pada saat yang sama. Ya, aku juga. Su Jinmei mengangguk dan berkata, Ibu Jikai mengubah kesedihannya menjadi kekuatan. Dia orang yang sangat hebat. Mata Su Jinmei mulai berkaca-kaca. Baiklah, kata Miao Ying, Nona Sen benar. Masyarakat kita membutuhkan pengadilan dan penjara, tetapi yang lebih kita butuhkan adalah bantuan timbal balik, pendidikan, dan cinta. Sebagai petugas investigasi kriminal, kita harus mengingat misi kita dan melakukan yang terbaik. Li Beini mengangguk dengan tulus. Aku akan mengingatnya. Melalui kasus ini, aku belajar lebih banyak. Sifu, kata Su Jinmei kepada Zhao Yu, menurutku, kamu harus lebih mempromosikan kasus seperti Gunung Huayun. Kedepannya, saat kita melatih polisi, kita harus memberikan penjelasan yang baik kepada mereka. Hehe, aku sedang mengerjakannya. Zhao Yu menjawab, aku orang yang jujur, tidak egois, dan penuh kasih. Bagaimana mungkin aku tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikannya? Ya, semua orang dengan cepat menjawab. Zhang Jingfeng tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Zhao Yu, Zhao, kasus-kasus yang kamu temui kemudian, apakah kamu tidak perlu mencari orang lagi? Mengapa kamu tidak datang kepadaku lagi? Aku masih berharap untuk mendapatkan bagian dari kejayaanmu dan bergabung dengan kelompok investigasi khusus. Sudah cukup, Zhang, kata Zhang Yaohui sambil tersenyum. Semua orang tahu bahwa kamu ahli dalam menemukan orang. Sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk bertindak. Ada 4 mayat dalam kasus pembunuhan sumur yang menunggu kamu untuk mengetahui identitas mereka. Ya, Zhang, kata Zhao Yu.
Jika kasus ini terpecahkan, aku harus memberimu pekerjaan yang sangat baik. Jika kamu ingin bergabung dengan kelompok investigasi khusus nanti, tidakkah kamu akan memiliki kesempatan? Baiklah, baiklah, Zhang Jingfeng segera mengangkat gelasnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih terlebih dahulu, Detektif Zhao. Ayo, aku akan bersulang untukmu. Saat dia berbicara, Zhang Jingfeng mengambil roti panggang pertama. Singkatnya, kata Zhang Yaohui kepada Zhao Yu, kita harus membuat detektif hebat Zhao bangga dan memecahkan kasus ini secepat mungkin. Kau tahu, kasus sumur air ini awalnya milik Provinsi Sixia. Sekarang setelah kita merebutnya, mereka pasti menahan napas dan menunggu untuk melihat kita mempermalukan diri sendiri. Itulah sebabnya kita harus memenuhi harapan kita. Kita tidak hanya harus memberikan sedikit muka kepada Dewa Zhao, kita juga tidak boleh mempermalukan kepolisian Qinsan. Ahem, apa yang perlu dikhawatirkan? Liang Huan berkata, jangan lupa, detektif hebat kita Zhao bahkan bisa memecahkan 5 kasus besar yang tertunda, apalagi kasus mayat yang disembunyikan di dalam sumur. Tepat sekali, selama saudara bekerja sama, mereka dapat menembus emas. Lan Bo mengangkat gelasnya. Kasus ini harus dipecahkan. Dengan teriakan Lan Bo, semua orang mengangkat gelas mereka dan minum sepuasnya. Zhao Yu sangat senang hari ini. Ia merasa sangat nyaman karena bisa bertemu dengan banyak teman lama. Mengingat kembali masa mudanya di Gunung Qin, dia juga tak henti-hentinya tersentuh. Sungguh tidak disangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, pemuda pemberani itu tidak hanya menjadi detektif terkenal di Tiongkok, tetapi juga memasuki panggung internasional. Semua ini terasa seperti mimpi. Setelah makan, semua orang pergi ke KTV untuk bersenang-senang. Mereka baru pulang pukul 10 malam. Awalnya, Zhao Yu ingin kembali ke rumah lama di Jalan Sanfeng, tetapi dia pikir rumah lama itu sudah lama kosong dan tidak layak untuk ditinggali. Zhao Yu dan Miao Ying pergi ke hotel yang telah diatur oleh kantor polisi setempat untuk mereka. Karena hotelnya sangat dekat dengan KTV, mereka berdua tidak naik mobil, tetapi berjalan perlahan. Saat itu musim semi masih awal, tetapi pegunungan Qin sangat dingin. Jalan-jalannya sangat sepi. Namun, Zhao Yu dan Miao Ying sangat bersemangat. Keduanya berpegangan tangan saat berjalan-jalan di sepanjang jalan Qinsan. Meskipun sudah larut malam, mereka tampak sangat santai. Sayangku, di puncak itu sepi, kata Miao Ying dengan serius sambil memegang lengan Zhao Yu. Meskipun kita semua bangga, kamu harus tahu apa yang sedang terjadi. Kasus sumur tampaknya tidak sesederhana yang kita duga. Hehe, Zhao Yu tertawa. Tentu saja aku tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini, Zhang Peipei memberitahuku bahwa, dari video lokasi penggalian, tulang kering, tulang ekor, tulang pergelangan kaki, dan seluruh tulang metakarpal dari keempat mayat itu semuanya ditumpuk bersama tulang paha. Saya pernah melihat ini sebelumnya. Sumur itu seharusnya menjadi tempat eksekusi. Petik 2. Jadi, kamu sudah menyadarinya, kata Miao Ying. Mengapa kamu tidak menyebutkannya selama rapat analisis? Karena aku ketat, kata Zhao Yu. Aku belum pergi ke tempat kejadian perkara. Aku tidak bisa langsung mengambil kesimpulan sebelum aku benar-benar memahami situasinya. Petik 2. Kau terengah-engah saat kukatakan kau gendut. Kau bilang kau pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Miao Ying penasaran. Di mana kau pernah melihatnya sebelumnya? Apakah kau melihat eksekusi tahanan di negara asing? Petik 2. Tidak, aku melihatnya di film laga dari Jepang. Jawab Zhao Yu dengan serius. Apa-apaan ini? Miao Ying hampir terkilir punggungnya. Saya tidak bercanda. Zhao Yu berhenti dan menyentuh pergelangan kakinya dengan tangannya. Sebelum korban meninggal, pergelangan tangan dan kakinya diikat dengan tali. Ini adalah postur mengikat klasik, yang sangat umum dalam pornografi. Petik 2. Mesum, keluh Miao Ying. Korbannya adalah seorang pria, jadi aku hanya bisa memahaminya dengan cara ini. Zhao Yu terus memberi isyarat sambil berbicara. Pembunuh itu mengikat mereka seperti ini, mendorong mereka ke dalam sumur, dan kemudian mengubur mereka hidup-hidup. Begitulah kira-kira, kata Miao Ying. Aku juga berpikir begitu. Kedalaman sumur itu terbatas,
jadi pembunuh menggunakan cara ini untuk mengikat korban agar mereka tidak bisa berdiri, yang membuatnya lebih mudah untuk dikubur. Jika orang itu sudah meninggal, tidak perlu bersusah payah. Jadi, Zhao Yu berkata dengan serius, mereka dikubur hidup-hidup. 4 orang terkubur hidup-hidup di dalam sumur, katanya sambil menyipitkan matanya. Ini adalah kasus balas dendam yang biasa. Bab 1728, Bab 1727 Paranoid. Di kamar hotel, Miao Ying sedang membersihkan riasannya di depan meja rias. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Zhao Yu, yang sedang berbaring di tempat tidur. Jika benar-benar dendam, maka kasus ini tidak akan terlalu sulit. Selama kita dapat memastikan identitas korban, akan mudah untuk menemukan pembunuhnya. Petik 2. Itu belum tentu benar. Masih ada beberapa hal yang mencurigakan. Kita harus mencari tahu apakah kasusnya sulit atau tidak. Zhao Yu berkata sambil melihat ponselnya. Ada sesuatu yang mencurigakan di awal penyelidikan. Miao Ying penasaran. Ceritakan padaku tentang itu. Pertama, jika kau hanya ingin dikubur hidup-hidup, tidak bisakah kau mencari tempat di pegunungan dan menggali lubang? Zhao Yu berbicara sambil menatap ponselnya. Dalam hal pembunuhan, menyembunyikan mayat di dalam sumur adalah hal yang tabu, karena kemungkinan mayatnya terekspos terlalu tinggi. Hanya orang yang tidak punya pengalaman atau sedang terburu-buru yang akan melakukan hal itu. Ya, kata Miao Ying sambil mengangguk. Jika bukan karena sumur itu, keempat orang ini tidak akan mudah ditemukan. Selain itu, keempatnya dibunuh secara berkelompok, jadi pembunuhnya jelas bukan seorang pemula. Kedua, dari mana asal sumur itu? Zhao Yu kemudian berkata, aku masih tidak mengerti. Gunung Tuo adalah hutan purba, jadi curah hujannya melimpah. Ada sungai dan anak sungai di mana-mana di lembah. Jika tidak ada rumah, mengapa ada sumur? Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada air di sumur itu. Jika itu adalah reruntuhan kuno, mungkin bisa dijelaskan, tapi, jelas itu tidak dibangun oleh orang-orang kuno. Benar, Miao Ying mengangguk. Sejak awal, aku merasa sumur itu agak aneh. Petik 2. Ketiga, usia korban. Zhao Yu melanjutkan, Wang Fei mengatakan bahwa semua korban adalah pria tua berusia 60-an, yang merupakan bahaya tersembunyi bagi penyelidikan kami. Kemungkinan seorang lelaki tua dicari untuk membalas dendam tidaklah tinggi. Tampaknya lebih salah lagi jika membalas dendam kepada 4 lelaki tua sekaligus. Oh, Miao Ying tiba-tiba mengerti. Kamu khawatir ini dendam lama, dan sulit bagi kita untuk menyelidikinya. Ya, Zhao Yu mengakui. Sama seperti kasus pembunuhan dompet yang kuceritakan kepadamu, karena kebencian itu datang dari masa lalu, penyelidikannya sangat sulit. Aku benar-benar tidak ingin kasus sumur air menjadi seperti ini. Lalu, apakah masih ada lagi? Apakah masih ada poin keempat? Tanya Miao Ying. Ya, kata Zhao Yu. Poin keempat adalah Gunung Tuo adalah hutan purba, dan tidak ada jalan sama sekali. Belum lagi mobil, bahkan sepeda roda 3 pun tidak bisa masuk. Bagaimana pembunuhnya melakukannya? Mungkinkah ada kaki tangan? Tebak Miao Ying. Membawa orang ke gunung bukanlah hal yang lucu. Bahkan jika ada kaki tangan, itu sudah cukup bagi mereka untuk menderita. Tapi, Zhao Yu berpikir sejenak dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Kami belum ke tempat kejadian. Mungkin situasi di sana berbeda dari apa yang kuingat. Miao Ying mengangguk. Besok pagi, kantor polisi Kinsan akan mengirim helikopter untuk membawa kita ke tempat kejadian perkara. Saya tahu. Saya hanya penasaran. Bagaimana helikopter mendarat? Petik 2. Pesawat akan mendarat di bukit terdekat, jawab Miao Ying. Kita harus berjalan kaki untuk menempuh perjalanan ini. Hei, apa yang kau lihat? Kau serius sekali. Melihat Zhao Yu menatap layar ponsel, Miao Ying mencondongkan tubuhnya. Tidak ada, kata Zhao Yu sambil menunjuk layar ponselnya. Saya hanya berbicara dengan petugas Wang. Tidak mungkin. Kamu sangat terganggu. Miao Ying mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak pergi ke tempat kejadian perkara sumur, dan kamu masih memikirkan memuar pembunuhan itu.
Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya tentang kemajuannya dan memberinya sedikit petunjuk. Zhao Yu berkata dengan tenang, lagi pula, anak ini belum menyelesaikan masa magangnya. Sebagai gurunya, aku juga harus membantu. Kamu sombong lagi. Miao Ying menatap ponselnya dengan rasa ingin tahu. Kenapa? Apakah ada situasi baru? Petik 2. Tidak. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Tapi petugas Wang merasa ada sesuatu yang salah. Oh, tempat apa? Tersangka, Nong Zifa, dijebloskan ke penjara atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Dakwaan ini sesuai dengan sifat 13 kasus dalam memuar pembunuhan tersebut, tetapi ada perbedaan yang jelas dalam rinciannya. Zhao Yu berkata, dalam memuarnya, ia mengatakan bahwa korban dari ke-13 pembunuhan tersebut semuanya dipilih secara acak olehnya dan tidak memiliki hubungan dengan si pembunuh sendiri, sehingga polisi tidak dapat menemukan mereka melalui hubungan interpersonal. Namun, dalam kasus yang membuatnya dipenjara, ia menjalin hubungan dengan almarhum cukup lama, dan ada motif pembunuhan yang jelas karena nafsu, yang tidak sesuai dengan kasus dalam memuar. Juga, meskipun pembunuh dalam memuar itu brutal, pembunuhnya sangat berhati-hati dalam menangani kasusnya. Ini tidak sesuai dengan kepribadian Nong Zifa. Benarkah? Miao Ying melingkarkan lengannya di bahu Zhao Yu dan berkata, sepertinya Wang Ken telah belajar darimu. Kamu orang yang mencurigakan dan punya imajinasi yang tinggi. Apakah menurutmu Nong Zifa berbohong? Bukankah polisi sudah memastikan bahwa kasus dalam memuar itu benar-benar ada? Tetapi sebagian besar kasus telah diverifikasi, dan beberapa masih dilakukan, jawab Zhao Yu. Apakah ada perubahan lain? Miao Ying berkata, menurutmu, apakah Nong Zifa bukanlah pembunuhnya? Pembunuh yang sebenarnya adalah orang lain. Hanya karena kepribadian mereka tidak cocok. Tidak juga, aku hanya merasa kasusnya agak aneh. Kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Sayangku, jangan repot-repot. Miao Ying berkata dengan serius, seorang pembunuh berantai dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena suatu kesalahan. Setelah lebih dari 10 tahun di penjara, ia mengetahui bahwa ia sakit parah dan tidak memiliki arti lagi dalam hidup. Jadi, sebelum meninggal, dia ingin mengakui kejahatannya dan menulis memuar tentang pembunuhan itu. Saya katakan, alasan dia mengakui kejahatannya bukan karena dia menemukan hati nuraninya atau karena dia ingin menebus dosanya, tetapi karena dia tidak ingin membawa rahasianya ke liang lahat. Dia ingin dunia mengingatnya sebagai pembunuh yang tidak dapat diampuni, yang merupakan semacam pamer. Saya pernah mengusulkan kepada kepala divisi Jiao sebelumnya, kata Miao Ying dengan serius. Lebih baik tinggalkan memuar itu dan biarkan Wang Ken menyelidiki dan memverifikasi kasus-kasus dalam memuar itu secara perlahan. Jangan terlalu mempromosikannya. Itu sama saja dengan memuaskan keinginan si pembunuh. Meskipun dia sudah meninggal, jiwanya masih ada. Memuar yang ditinggalkannya dipenuhi dengan petir yang berbahaya. Wow, Zhao Yu menatap Miao Ying dengan serius, kamu baik-baik saja. Ada apa dengan reaksi besar itu? Mengapa aku merasa kamu lebih gugup daripada aku tentang memuar kasus pembunuhan? Petik 2. Tentu saja, kata Miao Ying, kamu tidak ikut serta dalam persidangan pasca kasus pembunuhan yang direkam dalam video itu, jadi kamu tidak melihat keputusasaan di mata keluarga korban yang malang. Nong Zifa membunuh 13 orang, yang berarti dia secara pribadi menghancurkan 13 keluarga. Memuar membunuh orang, itu adalah kumpulan kesedihan tak berujung dari keluarga yang meninggal. Apakah menurutmu aku akan merasa baik? Jika memang begitu, kata Zhao Yu, maka semakin banyak alasan bagi kita untuk mencari tahu kebenarannya dan tidak meninggalkan hal-hal yang mencurigakan. Meskipun dia sudah meninggal dan sudah lama berlalu, kita masih harus mencari tahu kebenarannya. Baiklah, itu benar, kata Miao Ying. Kalau begitu, kita akan mengawasi kemajuan petugas Wang. Saya harap tidak akan ada trik baru lagi. Kalau begitu, kita istirahat dulu saja, kata Zhao Yu lembut sambil menarik Nona Miao ke dalam pelukannya. Besok, kita harus tetap semangat dan melihat apakah kita bisa menyelesaikan kasus sumur air lebih awal. Bab 1729, Gunung Unta. Keesokan paginya, Zhao Yu, Miao Ying, Wu Xiumin, Zhang Peipei,
Zhang Yaohui, dan yang lainnya naik helikopter ke pegunungan Qinling dan menuju ke tempat kejadian perkara, Tuoshan. Meskipun Gunung Unta terletak di kota Zhang's Provinsi Sixia, namun lebih dekat ke Qinsan. Melihat ke bawah dari pesawat, dia melihat bahwa kedalaman gunung itu penuh dengan hutan lebat. Itu adalah pemandangan primitif yang segar dan hijau. Gunung Unta merupakan kawasan konservasi satwa liar yang terkenal di negara ini. Setiap tahun, gunung tersebut ditutup selama jangka waktu tertentu untuk mencegah wisatawan masuk. Hanya tim ekspedisi ilmiah yang diizinkan masuk. Namun, Zhao Yu tidak menikmati hutan yang indah di pesawat saat ini. Sebaliknya, dia berkonsentrasi pada sistem ajaib di otaknya. Kebetulan, hari ini adalah hari di mana area heksagram sistem telah dicairkan, jadi Zhao Yu bisa mendapatkan heksagram lainnya. Dia telah menunggu momen ini sejak lama, jadi begitu dia mencair, dia langsung membuka heksagram. Heksagram, Genqian. Melihat heksagram yang dibuka hari ini, Zhao Yu hanya bisa menggunakan 4 kata untuk menggambarkannya, yaitu, rata-rata. Gen, mewakili kasus tersebut, dan Sun, mewakili keluarganya. Tampaknya sangat cocok dengan situasi Zhao Yu saat ini. Kemudian, Zhao Yu jelas telah kehilangan kepercayaan pada poin dan perangkat. Karena heksagram, Qian dan Kun, tidak muncul, tingkat penyelesaiannya tidak akan terlalu tinggi. Jika tingkat penyelesaiannya tidak tinggi, tidak ada gunanya bertaruh pada poin. Misalnya, jika seseorang bertaruh 1000 poin pada tingkat penyelesaian 200%, keuntungannya bahkan tidak akan mencapai 300 poin. Bagi Zhao Yu, yang terbiasa melihat puluhan ribu poin, hal itu tidak lagi menarik. Begitu pula dengan item taruhan. Karena dia merasa tidak bisa memperoleh tingkat penyelesaian yang tinggi, dia tidak perlu bertaruh pada beberapa item yang mengagumkan. Ambil contoh pesawat tak kasat mata. Syaratnya adalah menghabiskan 1483 poin umum dan untuk mendapatkannya, seseorang harus memiliki tingkat penyelesaian lebih dari 500%. Jelas, 1000 poin umum ini telah terbuang sia-sia. Setelah mempertimbangkannya, Zhao Yu harus memilih pembuka kunci universal, yang tampaknya masih bisa dimainkannya. Hanya diperlukan 300 poin umum dan tingkat penyelesaian lebih dari 300% untuk mendapatkannya. Meskipun alat pembobol kunci universal itu murah, alat itu sangat berguna, 300 titik sangat hemat biaya, jadi dia tidak akan merasa bersalah bahkan jika kehilangannya. Oleh karena itu, Zhao Yu segera bertaruh pada perangkat itu. Begitu tingkat penyelesaian petualangan itu melampaui 300%, ia akan memperoleh pembuka kunci universal tambahan. Helikopter itu sangat cepat. Setelah Zhao Yu menentukan pilihannya, helikopter itu sudah mencari tempat pendaratan sebelum dia sempat membahas kasus itu dengan rekan-rekannya. Di puncak bukit di salah satu sisi Gunung Unta, ada tempat yang baru saja terjadi tanah longsor, dan hutannya sudah jarang. Pesawat itu memanfaatkan tempat ini untuk terbang rendah. Zhao Yu dan yang lainnya melompat dari pesawat ketika sudah dekat dengan tanah dan pergi ke bukit. Setelah itu, helikopter itu terbang menjauh. Ia akan terbang kembali untuk menjemput Zhao Yu dan yang lainnya setelah mereka selesai melakukan pemeriksaan. Namun, meskipun mereka telah tiba di Gunung Unta, mereka masih jauh dari lokasi kejadian. Mereka akan membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk sampai di sana dengan berjalan kaki. Di lereng bukit, sudah ada beberapa anggota staf yang menunggu, termasuk petugas polisi dari kota Zhang's dan beberapa penjaga hutan setempat yang bertindak sebagai pemandu. Setelah perkenalan singkat, pemandu membawa Zhao Yu dan yang lainnya ke tempat kejadian perkara. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon tua dan tumbuhan hijau yang rimbun. Udara di sana segar, dan ada sensasi segar yang berbeda saat berjalan-jalan. Iya, benar juga. Zhao Yu melihat ke sekeliling dan berkata, di hutan sebesar ini, kalau kita mengubur mayatnya di sembarang tempat, siapa yang bisa menemukannya? Tetapi pembunuhnya memilih sumur. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Petik 2. Ya, Tuan, kata seorang polisi dari kota Zhang's. Bahkan jika dia dikubur di dalam sumur, jika dia dikubur lebih dalam, dia tidak akan terekspos dan ditemukan. Tidak, kata Zhang Peipei,
Ketika pembunuh mengubur korban terakhir, dia seharusnya menguburnya cukup dalam, tetapi dia mengabaikan masalah penurunan tanah. Tanah itu awalnya gembur, tetapi setelah terkikis oleh air dalam atau hujan, serta proses pembusukan alami, tanah itu akan terkikis dan amblas, sehingga jasadnya terekspos. Oh, petugas itu menggaruk kepalanya. Dia belum pernah mendengar pengetahuan profesional seperti itu. Maksudnya, Zhang Yaohui menganalisis, setelah pembunuh mengubur korban terakhir, dia tidak pernah pergi ke sumur untuk melihatnya. Jika mereka datang, mereka pasti akan menambahkan lebih banyak tanah. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Baiklah, saudaraku, Zhao Yu bertanya kepada pemandu lain saat mereka berjalan, bisakah kita pergi ke tempat kejadian perkara? Tidak, Pak Polisi. Pemandu itu menjawab, tidak ada jalan di sini. Jika kita berkendara, kita hanya bisa mencapai hutan lindung buatan di sebelah selatan Gunung Unta, dan kemudian kita hanya bisa berjalan kaki ke Blackwind Ridge. Petik 2. Lalu, berapa lama lagi kita harus berjalan? Zhao Yu bertanya lagi. Jika Anda tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar, akan memakan waktu 1,5 jam hingga 2 jam, bukan? Pemandu itu menjawab, untuk orang-orang seperti kami, akan memakan waktu kurang dari 1 jam. Selama lebih dari 1 jam, dia menggendong seseorang. Zhao Yu merenung dalam hatinya. Tampaknya titik mencurigakan keempatnya masih ada. Pemimpin, petugas polisi kriminal lain dari kota Zhang segera memberitahu Zhao Yu, setelah kasus ini, kami juga memikirkan masalah ini. Kami pikir pembunuhnya kemungkinan besar menggunakan hewan untuk mengangkut korban. Ternak. Zhao Yu terkejut. Seekor kuda, sapi, keledai, bagal, apa saja boleh. Pemandu di sampingnya segera berkata, kami punya kuda di hutan. Kalau kami harus bepergian jauh, kami akan menunggang kuda di sana. Oh, Zhao Yu mengangguk. Tampaknya kecurigaan tentang pengangkutan tersangka telah terpecahkan. Jadi, kata Miao Ying, jika pembunuhnya menggunakan kuda dan ternak, apakah itu berarti dia lebih mengenal lingkungan di daerah ini? Saya tidak bisa memastikannya. Pemandu itu menjawab dengan jujur, saya rasa begitu. Gunung Unta sangat besar, dan tidak ada jalan di dalamnya. Jika Anda tidak mengenal lingkungan sekitar, Anda akan mudah tersesat. Lalu, bagaimana dengan sumurnya? Zhao Yu bertanya lagi, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Tidak, pemandu itu menjawab dengan cepat. Saya sudah bertanya kepada rekan-rekan saya di ladang hutan, dan tidak seorang pun pernah tahu tentang sumur itu. Sumur itu cukup terpencil, dan orang-orang jarang ke sana sebelumnya. Oh, Zhao Yu mengangguk sebagai jawaban, tetapi pikirannya segera memikirkan sesuatu. Dia kemudian bertanya kepada pemandu, apakah Anda biasanya berpatroli di gunung? Apakah Anda melihat orang asing di pegunungan? Anda bertanya kepada saya, kata pemandu itu sambil menggaruk kepalanya. Sebagai penjaga hutan, tentu saja kami harus berpatroli di gunung seperti biasa, dan kami juga bertemu banyak orang asing. Ada pemburu, backpacker, tim peneliti ilmiah, dan bahkan orang-orang yang menggali untuk berburu hewan liar. Bahkan ketika gunung ditutup, jumlah mereka banyak. Oh, Zhao Yu mengangguk lagi. Pada saat itu, seorang polisi menunjuk ke puncak yang lebih tinggi di kejauhan dan berkata, baiklah, kita hampir sampai. Itu tempat kejadian perkara. Bab 1730, siapa bilang tidak ada jejak? Pemimpin, ketika semua orang tiba di sumur, seorang polisi dari kota Zhang berkata kepada Zhao Yu, kami telah mencari orang hilang di desa-desa dan kota-kota terdekat dengan karakteristik serupa. Kami pikir karena mayatnya muncul di sini, pembunuh dan korbannya kemungkinan besar berasal dari desa terdekat. Zhao Yu tidak menjawab, tetapi menatap sumur yang muncul di tengah gunung. Sumur itu memang terbuat dari batu bata dan semen, dan tampak sangat kasar. Ada lebih banyak semen di tepi sumur, tetapi tidak terlalu seragam. Batu batanya terlihat di banyak tempat, yang membuatnya tampak sangat asal-asalan. Apa asal-usul sumur ini? Tidak ada yang tahu, tanya Miao Ying. Tidak, jawab polisi setempat. Saya sudah tanya ke semua orang di hutan, tapi mereka semua bilang tidak pernah memperhatikannya. Sumur ini, kata Zhang Yaohui.
Sumur ini sepertinya dibangun pada tahun 1980-an dan 1990-an. Batu bata merahnya terlihat sangat familiar. Kampung halaman saya dulu menggunakan batu bata merah ini. Ya, salah seorang pemandu berkata dalam bahasa setempat, kami juga menggunakannya untuk membangun rumah sekarang. Namun, jika kami perlu mengebor sumur di hutan, kami biasanya akan menggunakan batu untuk mendapatkan bahan-bahan lokal. Batu, sumur batu, tanya Zhao Yu. Ya, jawab pemandu itu. Anda bisa melihatnya. Pegunungan ini penuh dengan sumur batu. Batu mudah ditemukan, tetapi batu bata sulit diangkut. Kau benar, kata Miao Ying dari belakang Zhao Yu. Sumur sedalam ini akan membutuhkan banyak batu bata. Transportasi di sini tidak nyaman, jadi akan sangat merepotkan untuk membangun sumur dengan batu bata. Ya, pemimpin, kata polisi setempat. Sumur ini aneh. Dari sini sampai jurang, semuanya ada sungai kecil, dan airnya ada sepanjang tahun. Kalau Anda tidak tinggal di sini dalam waktu lama, tidak perlu menggali sumur di sini. Intinya, tidak ada air di sumur, kan? Zhang Yaohui mendesah. Zhao Yu masih tidak menjawab, tapi melihat ke dalam sumur. Pemimpin, hati-hati, seorang polisi mengingatkannya. Karena kami sedang menggali mayat, kami sudah sampai di ujung sumur, yang kedalamannya lebih dari 5 meter. Harap berhati-hati. Zhao Yu melihat ke bawah dan melihat bahwa di dalam gelap, yang memang sedikit menakutkan. Zhang Peipei membawa peralatannya dan segera menyalakan senter berdaya tinggi, lalu menyorotkannya ke dalam sumur. 5.5 jarak 1 meter tidak dapat dilihat di tanah datar, tetapi di sumur dalam, tidak dapat dianggap dangkal. Jika seseorang terjatuh dari tempat tinggi ke dasar sumur, meskipun ia tidak mati karena terjatuh, setidaknya ia dalam kondisi baik. Apakah kita sudah sampai di ujung? Zhao Yu melihat ke dasar sumur, lalu melihat banyaknya tanah dan batu yang telah digali, lalu bertanya kepada polisi setempat. Ya, kami sudah menggali sampai ke bawah, jawab polisi setempat. Jika kami menggali lebih dalam lagi, tidak akan ada lagi sumur. Tanahnya juga sudah berubah secara signifikan dan menjadi lebih keras. Kami memang menggali beberapa kali lagi, tetapi kami tidak menemukan tulang lagi, jadi kami berhenti. Selain itu, tambah seorang polisi setempat, kami tidak berani menggali lebih jauh. Sumurnya agak berubah bentuk karena tekanan, dan kami khawatir akan runtuh. Oh, Zhao Yu mengangguk sambil berpikir. Pemimpin tim, kata Zhang Peipei. Apakah Anda ingin kami membawa radar kembali untuk memeriksa? Radar yang dimaksud Zhang Peipei adalah radar pulsa elektronik yang digunakan polisi untuk menemukan mayat. Radar ini pernah digunakan dalam kasus pembunuhan dengan video sebelumnya. Tidak untuk saat ini, kata Zhao Yu. Mari kita tunggu identitas almarhum terlebih dahulu. Ya, tapi, Zhang Peipei berkata lagi. Saya telah melihat hasil analisis laboratorium kepala Wang. Tanah di dasar sumur jelas berbeda dengan tanah tempat mayat dikubur. Jadi, seharusnya tidak ada apa-apa di sana. Baiklah, Zhao Yu menatap dasar sumur, berpikir keras. Saya melihat di laporan bahwa, Miao Ying bertanya kepada polisi setempat, sumur itu ditutup dengan batu besar. Ya, benar. Polisi setempat segera memberi isyarat, dan semua orang melihat sebuah batu persegi panjang. Apakah kamu mendapatkan sidik jari di batu itu? Tanya Miao Ying. Tidak, jawab pihak lain. Kami hanya menyelamatkan para saksi. Saat itu, ada tim ekspedisi yang mendirikan kemah di sini. Mereka ingin melihat apakah ada air di sumur, jadi mereka mendorong batu itu dan menggali di sekitarnya. Siapa tahu mereka akan menemukan mayat. Tim peneliti ilmiah. Miao Ying bertanya lagi, tim ekspedisi dari mana? Dari Universitas Pertanian Northwest, jawab pihak lain. Seorang peneliti biologi, seorang profesor yang memimpin sekelompok mahasiswa. Mereka seharusnya tinggal di sini selama seminggu, tetapi mereka berakhir lebih awal. Petik 2. Baiklah, kata Miao Ying. Beritahu mereka untuk datang ke kantor polisi Kinsan besok. Kita perlu bertanya kepada mereka tentang situasinya. Ya, petik 2. Miao Ying, bagaimanapun juga, adalah seorang komisaris divisi kriminal,
jadi polisi kriminal setempat tentu saja tidak berani lalai. Apakah kamu sudah mencari di sekitar sini? Zhao Yu akhirnya meninggalkan sumur dan bertanya kepada polisi setempat. Ya, setelah kejadian itu, kami sudah mencari di seluruh bukit, jawab polisi setempat. Tapi kami tidak menemukan apapun. Jejak kaki yang ditemukan semuanya milik tim ekspedisi. Pemimpin tim, Zhang Peipei mengingatkannya, mayat terakhir dikuburkan 3 tahun lalu. Jika pembunuhnya tidak pernah kembali selama waktu itu, seharusnya tidak ada jejaknya. Semua orang mengangguk setuju. 3 tahun adalah waktu yang lama, dan itu memang cukup untuk menghancurkan jejak apapun. Namun, Zhao Yu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya secara misterius. Tidak, itu tidak pasti. Aku bisa melihat bahwa kalian tidak melakukan terlalu banyak pekerjaan fisik. Apa? Ketika Zhao Yu mengatakan ini, semua orang menjadi bingung. Anak-anak orang miskin lebih pandai mengurus diri sendiri. Zhao Yu berjalan di depan 2 pemandu lokal berkulit gelap, menepuk bahu mereka, dan berkata, ketika saya berusia 8 tahun, saya mengikuti orang tua saya untuk membangun rumah. Bagaimana dengan Anda? Kita, salah satu pemandu berpikir sejenak dan berkata, saya baru mulai bekerja dengan orang tua saya saat saya masih di sekolah menengah pertama. Aku tidak, yang satunya menggelengkan kepalanya. Hehe, tidak apa-apa, aku tidak bertanya apakah kamu sudah melakukan sesuatu, tapi, Zhao Yu berjalan kembali ke sumur dan berkata kepada Zhang Peipei, Zhang Forensik, aku akan mengirim seseorang untuk menghancurkan sumur ini. Oh, perkataan Zhao Yu selalu tidak terduga, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti pikirannya. Saya ingin Anda secara pribadi memimpin proses pemindahan sumur. Zhao Yu berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, Anda perlu membawa orang-orang Anda dan memeriksa setiap batu bata dengan saksama. Ambil sidik jari pada batu bata dan semen untuk saya, oke? Oh, Zhang Peipei akhirnya mengerti. Maksudmu kau ingin menemukan orang yang membangun sumur ini? Memindahkan batu bata dan mencampur semen, baik untuk membangun tembok atau sumur, prinsipnya sama saja. Zhao Yu membuat gerakan tangan seolah-olah sedang mengoleskan semen. Sidik jari akan disegel dalam semen, yang menjadikannya cetakan sidik jari yang sudah jadi. Jadi, tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan, jejaknya akan tetap ada. Begitu ya, kata Zhang Yaohui. Jika kita menemukan orang yang membangun sumur ini, kasusnya akan lebih mudah dipecahkan. Tidak hanya itu, kata Miao Ying, sumur ini jelas digunakan untuk mengubur orang. Jadi, orang yang membangun sumur ini kemungkinan besar adalah pembunuh jangkrik dalam kasus ini.